Kita semua suka makan ayam kan? Pasti sering. Tapi, pernah nggak kepikiran, di balik sepiring ayam goreng yang kita nikmati, ada sebuah cerita yang, wah, kompleks banget. Cerita tentang ekonomi, kekuasaan, dan sebuah ketergantungan yang tersembunyi. Yuk kita bongkar sama-sama. Angkanya gede banget loh, 3,8 juta ton. Sebanyak itulah ayam yang diproduksi Indonesia setiap tahunnya. Ini menempatkan kita sebagai salah satu pemain utama di panggung dunia. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Ada paradoks di balik angka fantastis ini. Nah, ini dia intinya. Ini rahasia yang mungkin bikin kaget. Ternyata, hampir semua bibit indukan, jadi biangnya atau nenek moyangnya ayam-ayam itu, justru kita datangkan dari luar negeri. Kita impor. Dan ini bukan cerita lama ya. Lihat saja proyeksi untuk tahun 2026. Ada rencana impor 580.000 ekor bibit super elite yang namanya Grandparent Stock atau GPS langsung dari Amerika Serikat. Dan harganya, jangan kaget, bisa sampai setengah juta rupiah per ekor. Di sini kan jadi aneh ya, Indonesia, negara produsen ayam raksasa, kok bisa-bisanya untuk komponen paling dasar, paling hulu dari industrinya sendiri, kita masih harus bergantung sama negara lain. Kenapa bisa begini? Oke, untuk menjawabnya kita perlu bongkar dulu nih struktur industrinya. Anggap saja ini seperti sebuah piramida kekuasaan di dunia perunggasan. Dan siapa yang ada di puncaknya, wah itu yang menarik. Nah, istilah kuncinya ada di sini, Grandparent Stock. Atau kita sebut aja GPS biar gampang. Ini tuh bukan ayam sembarangan. Mereka ini ibarat kasta tertingginya dunia perayaman. Nenek moyang dari semua ayam broiler yang ada di piring kita. Jumlahnya sedikit, tapi kuasanya mutlak. Alurnya kira-kira begini. Paling atas ada GPS yang kita impor. GPS ini nanti melahirkan generasi di bawahnya, yaitu parent stock atau PS. Nah, dari PS ini barulah lahir jutaan anak ayam umur sehari alias DOC yang dijual ke para peternak. Ujung-ujungnya jadi ayam potong yang kita beli. Sistemnya super efisien memang, tapi sistem ini juga yang memastikan kendali utama tetap berada di luar negeri. Artinya apa? Sederhana saja. Siapa yang pegang kendali atas GPS, dialah yang pada dasarnya mengendalikan seluruh pasar ayam di Indonesia. Titik. Dia bisa mengatur harga, mengatur ritme produksi, dan menjaga stabilitas pasar. Jadi, yang kita impor itu bukan cuma ayam, tapi juga remote control untuk industri kita sendiri. Sekarang, kita lihat efek dominonya di lapangan. Karena kalau di puncak piramida ada yang salah hitung sedikit saja, yang di bawah, para peternak kita bisa hancur lebur. Coba dibayangin, dari 580.000 ekor GPS itu bisa jadi jutaan, bahkan puluhan juta anak ayam. Kalau perencanaannya meleset sedikit aja, entah karena salah baca permintaan pasar atau alasan lain, akibatnya cuma satu, pasar bakal kebanjiran ayam. Dan kita semua tahu hukum ekonomi dasar kan? Kalau barang kebanyakan, sementara permintaan segitu-gitu aja, harganya pasti anjlok. Grafik ini menunjukkan betapa drastisnya perbedaannya. Pasar yang seimbang, harganya stabil. Pasar yang kebanjiran, harganya terjun bebas. Seberapa parah jatuhnya? Kita pernah loh ngelihat harga ayam hidup di tingkat peternak itu sampai di angka Rp16.000 per kilogram. Angka segitu boro-boro untung, seringkali buat nutup biaya pakan aja nggak cukup. Terus, siapa yang jadi korban utama? Tentu saja, peternak-peternak mandiri yang skala kecil. Mereka yang modalnya pas-pasan langsung KO pas harga jatuh. Ironisnya, perusahaan raksasa yang bisnisnya terintegrasi dari hulu ke hilir, mereka lebih kuat menahan kerugian. Bahkan, kadang mereka bisa diuntungkan karena bisa membeli ayam dengan harga sangat murah. Nah, ceritanya nggak berhenti di situ, karena ini bukan sekedar urusan bisnis perunggasan, ada lapisan lain yang lebih besar dan lebih rumit, politik dan perjanjian dagang internasional. Jadi, penting untuk kita pahami, impor GPS ini bukan transaksi jual-beli yang sederhana. Seringkali, ini adalah bagian dari sebuah paket perjanjian dagang yang jauh lebih besar antara Indonesia misalnya dengan Amerika Serikat. Masalahnya, detail-detail dari perjanjian krusial ini seringkali tidak transparan. Publik jarang tahu gimana analisis harganya, siapa yang dapat jatah impornya, bagaimana proses negosiasinya. Keputusan super penting soal hajat hidup orang banyak dan ketahanan pangan nasional kita diputuskan di balik pintu tertutup. Dari sini, isunya jadi melebar jauh. Ini bukan lagi soal ayam. Ini sudah menyangkut pertanyaan mendasar tentang kedaulatan. Kedaulatan ekonomi kita sebagai sebuah bangsa. Kutipan ini ngena banget kan? Kita bangsa Indonesia yang kerja keras memproduksi dagingnya.
peternak kita yang banting tulang di kandang. Tapi benihnya, sumber dari segala sumbernya, itu dimiliki pihak lain. Alhasil, keuntungan terbesarnya yang mengalir ke sana, jauh dari peternakan-peternakan di negeri kita. Jadi kebayang ya polanya, peternak lokal kita yang melakukan semua pekerjaan berat sehari-hari, menanggung risiko penyakit dan gagal panen, tapi remote control utama dan porsi kue keuntungan terbesar justru dipegang oleh mereka yang berada ribuan kilometer jauhnya. Jadi, inilah pertanyaan besarnya. Kemampuan kita untuk memelihara jutaan ekor ayam itu tidak perlu diragukan lagi. Kita jago. Tapi, selama kunci dari industri ini, yaitu si bibit indukan, masih harus kita impor, apakah kita benar-benar bisa bilang kalau kita ini berdaulat dan mengendalikan industri unggas kita sendiri? Atau jangan-jangan kita ini hanya berfungsi sebagai salah satu mata rantai produksi global? Kita jadi semacam pabriknya yang efisien, sementara pusat kendali sesungguhnya yang menentukan arah dan nasib industri ini berada di tempat lain. Ini pertanyaan yang layak kita renungkan bersama.